Selamat sore kawan pajak semua, terutama kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pluit. Jumpa lagi dalam acara Kopi Sore bersama kami dari Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Pluit. Silakan Pak Fuzi. Kawan pajak semua, sore ini kita hadir membicarakan tentang PMK 112 tahun 2022, terutama tentang isu yang terkini ya dari Direktorat Jenderal Pajak, NPWP, khususnya peraturan tentang NIK menjadi NPWP. Hari ini saya ditemani oleh Mas Fauzi sebagai fungsional penyuluh pajak Pratama Jakarta Pluit. Gimana kabarnya Mas Fauzi sore ini? Ya, alhamdulillah luar biasa ya, Hamul ya. Pada sore hari kita ketemu lagi sama kawan pajak. Mudah-mudahan kawan pajak semua kabarnya baik-baik ya, sehat-sehat gitu kan, bahagia gitu. Kita juga ikut bahagia gitu. Langsung saja Mas Fauzi ya. Ini bagaimana nih dengan peraturan tentang PMK 112 tahun 2022 ini, bagaimana cerita latar belakangnya keluarnya PMK ini? Jadi PMK ini yang terkait dengan aturan NIK sebagai NPWP ini itu merupakan aturan tambahan mengenai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana untuk NPWP orang pribadi yang merupakan identitas untuk perpajakan wajib pajak itu nanti akan digantikan dengan nomor NIK yang tercantum di KTP elektronik seperti itu. Terus tujuan PMK ini gimana ini, Mas Fauzi ya? Jadi tujuannya kurang lebih ada 3 Mbak ya. Yang pertama itu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan tujuan yang ketiga. Terus yang kedua adalah memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien gitu. Jadi supaya lebih rapi gitu nanti administrasi perpajakannya. Dan kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan satu data, di mana pemerintah menggunakan satu identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi. Ini juga tanpa tujuan ya, maksudnya kalau hubungannya dengan yang tujuan pertama tadi, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi dari sisi perpajakan itu kan tentunya kita kalau di pajak itu ada yang namanya identifikasi. Kalau biasanya wajib pajak terkait dengan penggalian potensi adalah terkait omsetnya, hartanya. Jadi selama ini untuk data orang pribadi itu antara NIK dan nomor NPWP kita masih harus memastikan lagi. Jadi harus memastikan antara NIK yang tercantum di master file wajib pajaknya atau di NPWP-nya itu sudah sesuai atau belum dengan data kependudukan. Jadi diharapkan dengan satu identitas NIK sebagai NPWP ini diharapkan lebih gampang gitu. Jadi untuk mengidentifikasi wajib pajak terkait baik itu omset wajib pajak terkait atau nanti terkait dengan kepemilikan hartanya. Jadi gitu. Jadi lebih relate-nya lebih bisa diketahui gitu ya? Lebih mudah sih, lebih mudah untuk mengetahui ini WP-nya seperti apa sih, profilnya gitu aja sih. Oh gitu. Terus terkait dengan PMK ini ya Mas Fauzi ya, NPWP yang lama terus statusnya bagaimana itu? Kemudian format NIK-nya sendiri kan, kalau NIK format digitnya berbeda ya dengan digitnya NPWP, itu nanti formatnya seperti apa gitu? Ya, jadi kalau untuk yang sekarang ini kan, yang misal yang sudah terdaftar sebelum berlakunya PMK ini, itu ada nanti dia harus mengaktifkan atau memvalidasi NIK-nya di akun DJP online-nya kalau dia udah punya akun. Jadi untuk sekarang sampai dengan 31 Desember 2023 masih diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mempergunakan atau memanfaatkan NPWP-nya, yaitu yang lama itu yang 15 digit itu masih boleh dipergunakan, masih dipakai untuk keperluan administrasi atau segala macam. Nah, tapi nanti juga boleh kalau misal dia terdaftarnya setelah berlakunya PMK 112 ini, dia akan langsung diaktifkan NPWP yang sesuai nomor NIK-nya. Jadi nanti dia ada pakai yang 15 digit kalau memang misal di persyaratan administrasi kepengurusan dokumen apa, dia harus pakai NPWP 15 digit karena sistem di instansi terkait itu masih pakai 15 digit, dia bisa pakai yang 15 digit. Tapi kalau yang di instansi terkaitnya masih pakai yang sudah pakai yang nomor NIK, dia juga bisa pakai yang nomor sesuai dengan nomor NIK-nya gitu.
Nah, berarti tadi dari penjelasan tadi berlakunya mulai 31 Desember sampai 31 Desember 2023. Betul, yang Berarti untuk per NIK lama. 1 Januari 2024 mulai Betul, ya. sesuai PMK 112 itu per 1 Januari 2024 tentunya diharapkan semuanya sudah terintegrasi dengan NIK ya. Jadi NPWP-nya nanti kita sudah pakai nomor NIK yang ada di KTP elektronik. Nah, terus untuk NPWP yang lama nih Mas Fauzi, apakah ini masih berlaku atau gimana nih selama rentang waktu sampai dengan itu? Sampai dengan masa itu? Jadi untuk NPWP yang lama tetap berlaku. Jadi tetap berlaku, yaitu tadi batasnya sampai 31 Desember 2023. Jadi kalau 1 Januari 2024 ini kan udah berlaku regulasi yang pakai NPWP sesuai dengan nomor NIK. Ya. Jadi semuanya diharapkan sudah mengaktifasi atau memvalidasi data NIK sebagai nomor NPWP gitu. Nah, sementara untuk yang NPWP lamanya itu diberikan kesempatan sampai dengan 31 Desember 2023 itu masih bisa dipergunakan. Jadi masih aktif gitu. Terus untuk cara merubah NPWP yang lama menjadi NPWP yang baru dengan format NIK itu tadi, itu apakah ada perubahan atau bagaimana, atau DJP kemudian melakukan otomatisasi sehingga wajib pajak tidak perlu ngapa-ngapa sebagaimana? Jadi untuk WP yang sudah terdaftar nanti DJP akan melakukan pemadanan data ya. Kalau kata-katanya di PMK itu pemadanan data, jadi akan mengadakan sinkronisasi antara data NPWP dengan data NIK, master file-nya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi nanti itu yang dijadikan dasar untuk penentuan apakah nanti datanya valid atau tidak, nanti di situ. Nah, untuk data yang belum valid maka akan dilakukan klarifikasi ke wajib pajak. Jadi jenis klarifikasinya nanti kalau untuk wajib pajak yang sudah punya akun DJP online, itu dia bisa langsung klarifikasi via akun DJP online-nya gitu. Dan kalau misal ada perubahan data terkait misal nomor teleponnya atau alamat emailnya atau alamat rumahnya, keluarnya, terus data keluarganya, nanti bisa langsung dilakukan perubahan di akun DJP online seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih ketika kita mau memadankan itu data apa saja yang kita butuhkan yang paling utama itu? Nah, nanti yang untuk klarifikasinya atau data yang akan dipadankan itu nanti ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi data utamanya itu terutama adalah data NIK ya pasti ya. Lalu alamat terkini, maksudnya alamat yang sekarang sesuai data NIK-nya, kemudian realitas kelompok lapangan usahanya. Jadi usahanya itu yang real sekarang apa? Nah, itu nanti kalau misal dulu jualan apa terus sekarang usahanya beda lagi, nanti bisa dirubah sekalian di situ. Kemudian ada klarifikasi data alamat email, alamat pos elektroniknya. Kemudian yang terakhir adalah data keluarga. Ya, itu jadi berarti data utama profil masing-masing wajib pajak gitu ya. Betul, yang bisa dirubah. Betul, data utamanya aja. Gitu. Terus untuk melakukan klarifikasi itu, pemadanan itu wajib pajak melalui mekanisme apa itu? Oh ya, jadi seperti yang salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi di awal, itu untuk wajib pajak dapat melakukan klarifikasi melalui 3 saluran ya, yang sekarang itu kemungkinan nanti akan bertambah ya, kita tunggu aja gitu. Ya, 3 itu yang pertama adalah laman DJP online yang tadi itu. Kalau untuk wajib pajak yang sudah mempunyai akun DJP online dan sudah aktif, itu bisa melakukan validasi dan pemadanan data di situ langsung di DJP online-nya. Kemudian yang kedua itu bisa melalui kontak center pajak, yaitu di nomor 1.500-200. Itu yang kedua, nanti bisa hubungi silahkan. Nah, untuk yang ketiga itu melalui KPP dia terdaftar. Jadi misal saya terdaftarnya di KPP Pratama Jakarta Plia, nanti saya bisa langsung datang ke KPP untuk melakukan validasi data itu dan klarifikasi data. Berarti ke DJP online, kemudian ke kontak center 1.500-200 atau ke KPP terdaftar. Betul. Gitu ya, Mas Walia. Nah, sekarang untuk wajib pajak baru nih, Mas. Wajib pajak baru yang baru saja mendaftar itu implementasi PMK ini seperti apa? Ya, jadi kalau untuk yang wajib pajak baru, kalau yang lama kan dia harus
melakukan validasi data di akun DJP online-nya kalau sudah punya akun ya. Tapi kalau yang baru nanti dia akan dapat 2 NPWP yang aktif. Jadi yang pertama itu NPWP yang formatnya lama, yang 15 digit. Jadi nanti pertama dia dapat itu, terus yang kedua nanti untuk yang NPWP sesuai dengan nomor NIK itu juga akan otomatis aktif. Jadi nanti ada 2. Jadi ini bukan tanpa tujuan ya, maksudnya supaya tidak ada double validasi ketika nanti yang baru daftar terus validasi lagi gitu. Jadi kita kayak memangkas biar BP nggak terlalu banyak melakukan validasi, soalnya kita juga ada keterbatasan kan di IT kita. Lalu nanti ini juga terkait regulasi dalam kepengurusan administrasi, misal ngurus dokumen apa itu di instansi terkaitnya, nanti dia masih memakai NPWP lama, dia bisa pakai NPWP 15 digitnya, nggak masalah. Tapi kalau yang instansi terkait dia sudah pakai yang 16, yang sesuai nomor nih, itu juga bisa dipakai. Jadi kalau yang terdaftarnya baru-baru ini nanti akan Nah, kalau yang sebelum terdaftarnya dia sebelum berlakunya PMK 112 ini, yang NPWP 15 digitnya tetap aktif. Cuman untuk NPWP nomor NIK-nya dia harus melakukan validasi dengan betul. Gitu kan. Gitu. Jadi kesimpulannya itu apa ini Mas Hoyi yang harus dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan PMK ini? Ya, jadi yang pertama untuk menindaklanjuti munculnya PMK ini itu yang jelas sekarang sebagai wajib pajak orang pribadi, saya juga wajib pajak orang pribadi, saya juga punya NPWP. Jadi yang saya lakukan adalah melakukan validasi dan klarifikasi data. Menunya ada di menu DJP online kita bagi yang sudah punya akun ya. Gitu di DJP online. Nanti di situ pada menu profil akan ada indikator berupa valid atau tidaknya data kita. Wajib pajak hanya perlu mengisi data terbaru berupa alamat rumah kita yang teraktual, alamat sekarang sesuai KTP ya harusnya ya. Lalu alamat email kita, lalu data keluarga dan lain-lain tadi seperti alamat email, data keluarga, lalu clue. Nah, kelompok lapangan usaha kita apa nanti bisa dilakukan perubahan di situ di akun DJP online. Nah, kemudian kita klik validasi, sudah beres gitu aja dulu. Gitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu ya Mas Roy. Sederhana sekali. Cuma itu aja sih. Iya. Kita bagaimana mengaktifkan NPWP kita yang sesuai dengan nomor NIK gitu aja sih. Gitu. Iya. Ya, begitulah baik kawan pajak semua. Materi tentang PMK 112 tahun 2022 telah secara ringkas kami kupas dalam agenda sore kita hari ini. Yang terpenting adalah mari segera kita lakukan validasi data NPWP kita masing-masing sesuai dengan PMK 112 tahun 2022. Dan walaupun waktunya masih lama, tolong jangan nunggu injury time. Betul. Ya, itu pesan kami. Betul. Nanti ketika sudah lewat belum validasi, iya gitu. Jadi waktu kita diberikan waktu yang sangat longgar ya Mas Hoyi ya, sampai 31 Desember 2023. Ya, cukup waktunya untuk melakukan validasi. Silahkan pada kawan pajak semua untuk segera melakukan validasi. Dan jangan lupa melalui 3 channel saluran yang sudah disediakan oleh DJP, melalui DJP online, kemudian kontak center dan juga ke KMP terdaftar bagi kawan pajak masing-masing. Demikian kawan pajak sekalian, silakan sampai lupa ya minumnya ya. Kita akan bertemu lagi dalam pembahasan kita yang akan datang di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tentunya dengan topik yang lebih menarik ya. Iya, dengan topik yang lebih menarik, ya. teraktual, dan semoga menambah pengetahuan kita tentang pajak. Terakhir, DJP Kuat Indonesia Maju. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.